Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mata kuliah pengolahan citra pada hari ini sudah masuk pada pertemuan ke-6, di mana pada pertemuan ke-6 di mata kuliah pengolahan citra, kita akan mempelajari operasi-operasi dasar pengolahan citra. Pada aras operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dikelompokkan ke dalam 4 level komputasi. Yang pertama adalah level titik, lokal, global, maupun objek. Di sini aras ini juga termasuk, kata lainnya adalah level. Aras titik atau level titik ini memiliki operasi pada level titik yang dilakukan di piksel tunggal. Fungsinya, formulanya di sini adalah FB dalam kurung X, Y, koordinat X, Y, di mana O titik atau piksel tersebut memiliki fungsi A di koordinat X, Y. Operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra. Nah, ini adalah titik koordinat fungsi X dan Y di dalam salah satu piksel ya. Contoh-contoh operasi titik. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan threshold atau nilai ambang batas. Di mana di sini A1 memiliki nilai threshold kurang dari T, A2 memiliki nilai threshold lebih besar dari T. T ini adalah threshold atau nilai ambang batasnya. Jika A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 1, transformasi citranya seperti ini, citra biner. Ini contohnya ya. Ini untuk algoritma mengubah citra A menjadi citra biner. Ini kalau di dalam MATLAB seperti ini ya. Yang kedua, membuat citra negatif seperti negatif pada fotografi. Di sini adalah konsepnya mengurangi nilai intensitasnya piksel dari nilai keabuan maksimum ya. Contohnya adalah memiliki grayscale, citra grayscale 8 bit. Fungsinya adalah 255 dikurangi fungsi dari koordinat X, Y-nya. Nah, ini citra negatif ya. Kalau ini citra berwarna, ini adalah citra negatif. 255 dikurangi dari nilai piksel tersebut. Ini adalah dalam pemrograman MATLAB seperti ini ya. Pencerahan citra, yaitu menentukan kecerahannya. Kecerahan ini diperbaiki dengan menambahkan atau mengurangkan sebuah konstanta kepada atau dari setiap piksel. Jadi ada penambahan. Jadi kalau ada formula penambahan di sini berarti dia meningkatkan kecerahan citranya. Jika B positif, kecerahan bertambah. Jika B negatif, kecerahan citra berkurang. Perlu operasi clipping jika nilai F fungsi X, Y eksponen berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Nah, ini adalah citra yang memiliki penambahan 100 kali. Kalau ini adalah citra awalnya ya. Berarti kalau negatif berarti gelap ya. Kalau yang positif berarti lebih terang. Konversi citra berwarna ke citra grayscale. Konversi citra ini dengan kanal RGB pada satu kanal Y atau luminance. Di sini cara yang paling sederhana, Y sama dengan nilai R, G, dan B-nya ditambah dibagi menjadi 3. Sehingga hasil yang lebih baik di sini memiliki formula 0,29 R ditambah 0,587 G ditambah 0,144 B. Dia
mengkonversi, mengubah citra berwarna menjadi citra grayscale. Oh, ini kalau yang ini cara yang paling sederhana ya. Tetapi kalau yang grayscale, nah dia lebih objeknya lebih baik ya. Objeknya lebih baik. Permasalahannya adalah, nah ini ya. Nanti kalau sebuah citra saudara nanti apa namanya diubah dengan formula ini, nah ini yang jadi permasalahan. Kenapa dia kurang bagus nih dibandingkan yang formula ini? Apa yang menyebabkan dia kurang baik? Nah, nanti pada saat diskusi praktikum, tolong nanti dengan daftar pustaka atau hasil bacaan saudara mengenai citra ini dengan formula yang dirubah. Yang pertama itu ditambahkan dulu semuanya nilai RGB-nya, lalu dibagi 3. Kenapa hasilnya menjadi kurang bagus dibandingkan yang ini? Kalau ini dikali dulu baru ditambahkan. Apa yang menyebabkan itu menjadi lebih baik citranya? Yang seperti ini lebih baik kenapa? Nah, nanti tolong di diskusi pertemuan 6 ini saudara bisa mengemukakan pendapatnya. Menurut saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Silahkan nanti di diskusi pertemuan ke-6, tolong dijawab ya pertanyaan ini. Nanti kita diskusi, jika nanti ada yang buat new discussion ya, membuat new discussion di pertemuan ke-6 dengan judul, nama, dan NIM, lalu dalam kolom yang di bawahnya dari judul, silahkan menjawab pertanyaan ini. Jika nanti ada pertanyaan yang betul dan benar, saya akan komentari. Jika ada yang salah, nanti mungkin saya akan tambahi kenapa pendapat saudara bisa salah. Seperti itu ya. Jangan lupa dalam menjawab pertanyaan ini nanti disertai daftar pustakanya ya. Jadi lebih baik untuk dasar menjawab pertanyaan saya tadi. Yang kedua adalah selain level titik adalah level lokal. Level lokal ini berarti satu keseluruhan ya, tidak hanya satu titik di tengah ini, tapi secara keseluruhan. Di mana nanti citra luarannya itu bergantung pada nilai piksel tetangganya. Itu citra lokal. Nah ini ya. Di sini operasi konvolusi untuk mendeteksi tepi. Nah, level global ini berarti keseluruhan citra ini. Nah, ini adalah gambarannya. Di sini adalah operasi penyetaraan histogram untuk meningkatkan kualitas citra. Jadi kalau level lokal ini contohnya adalah operasi tepi, operasi konvolusi ya untuk mendeteksi tepinya. Kalau di sini adalah operasi penyetaraan histogram. Nah, aras objek atau level objek, operasi ini dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuannya dari operasi ini adalah mendeteksi objek dan mengenali objek tersebut. Ini berarti implementasi dari face recognition dan lain sebagainya. Ataupun nanti tidak hanya face saja, tapi objek-objek yang lainnya. Operasi aras objek ini adalah operasi yang kompleks karena sebelumnya kita harus bisa menjawab apakah objek itu dan bagaimana menemukannya. Nah ini ya mahasiswa semuanya ya. Ini adalah gambaran citra dasarnya atau inputannya. Lalu kita resize agar apa? Agar kita bisa mengkalkulasi objek-objek tersebut ada berapa banyak. Lalu kita filter. Setelah itu diubah menjadi gray image, di mana di dalam gray image kita bisa kalkulasi setiap objeknya dalam satu vektor. Kalau dalam citra berwarna kan ada 3 vektor ya, red, green, dan blue ya. Noise remove-nya kita hilangkan dari gangguan-gangguan noise-nya, lalu kita mengimplementasikan adaptive threshold, di mana untuk membedakan antara objek dengan background-nya, lalu kita dilatasi image, kita dibedakan dengan teknik
image, lalu kita konturnya. Kita cari salah satu karakteristik dari objek-objek tersebut. Konturnya bagaimana. Nah, setelah itu ditemukan, nah ini objeknya ini menggunakan convex connected contour yang membedakan. Setelah itu outputnya adalah output dari single object image-nya. Jadi sendiri-sendiri. Nah, walaupun dalam citranya mungkin ada beberapa bagian yang masuk, tetapi sudah bisa menghitung berapa objek yang ada di dalam gambar tersebut. Operasi aritmetika ya ini seperti biasa ya, ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, pembagian, ya, pembagian ya, perkalian dan lain sebagainya. Ini caranya seperti ini untuk formulanya. Nah, ini kalau kita menambahkan ya 6 tambah 5 sesuai dengan koordinatnya ya mahasiswa semuanya ya. Tidak sembarangan kita menambahkan. Nah, ini adalah aplikasi astronomi jika kita ingin meningkatkan, meratakan sejumlah citranya jika ditambahkan menjadi 5 setiap pikselnya. Nah, seperti ini. Penjumlahan citra digunakan untuk menambahkan komponen dari sebuah citra ke citra yang lainnya. Berarti kayak penambahan itu ya. Nah, background-nya ini hitam nih. Lebih mudah daripada yang memiliki background-nya. Nah, ini adalah untuk apa ini? Penambahan dari penambahan nilai A di antara 0 dan 1 ya. Di antara 0 dan 1. Ini ditambahkan ini hasilnya seperti ini. Jadi wajahnya jika digabungkan menjadi seperti ini. Terlihat matanya itu menjadi double ya, ada ketidaksempurnaan di sini. Nah, ini menambahkan citra A dan B hasilnya yang ini. Nah, ini pengurangan citra seperti biasa. Pengurangan citra ini digunakan untuk deteksi perubahan. Nah, ini kalau ini gambar PCB ya. PCB ini. Papan sirkuitnya untuk elektronik part-nya. Pengurangan citra untuk mendeteksi objek tambahan di dalam gambar. Nah, ini objek tambahan ini. Nah, objek tambahannya ini. Pada aplikasi medis, pengurangan citra berguna untuk mendeteksi kelainan pada sebuah citra medis. Kelainan ya. Kalau ini perkalian citra, mengalihkan piksel pada posisi yang berkesesuaian. Mengalihkannya seperti ini. Ini per 9 ini adalah filter ya, atau menapis atau mengambil nilai yang paling kecil atau paling besar ya. Kalau ada kali per 9 itu berarti filter. Mengalihkan citra dengan sebuah max atau kernel ini yang berkurang lebih kecil dari ukuran citra. Jadi nanti setiap 3 kali 3 ini, vektor ini dikalikan, nanti hasilnya titik tengahnya itu yang berubah itu. Nah, seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Max operation, nah ini menjadi lebih lembut. Jadi meloloskan salah satu nilai piksel sesuai dengan nilai filternya di sini. Jadi seharusnya jika dikalikan seperti ini lebih smooth ya, lebih smooth. Nah, bahkan gambar sedikit lebih tidak terlalu tajam dibandingkan citra yang aslinya ini ya. Tetapi, nah ini setiap nilai titik tengahnya ini yang berubah ya mahasiswa semuanya ya. Nah ini penjumlahan untuk pengurangan brightness ya tadi ya. Sudah. Nah ini yang sebelum dicerahkan ini kalau ini sudah dicerahkan dengan ditambahkan nilai 100 setiap pikselnya. Perkalian citra dengan skala dipakai untuk kalibrasi kecerahan implementasi. Kalau pembagian citra di sini untuk normalisasi kecerahan.
Nah, ini adalah perkalian citra dengan skalar dengan dikali 3 ya. Jadi dia meningkatkan setiap pikselnya dikali menjadi 3. Nah, kalau ini perkalian untuk kalibrasi kecerahan ya. Meningkatkan kecerahan. Nah, ini operasi boolean. Jadi AND, OR, NOT, dan eksklusif OR gitu ya. Formulanya bisa saudara lihat di sini. Logical operation for binary image. Nah, ini komplement dari image A. Nah, ini adalah tambahan nilai A. Nah, ini ada E. Ini kalau ini komplement berarti not A ya. Not A berarti yang objeknya menjadi hitam. Ini OR berarti ditambahkan. Nah, ini binary image-nya. Exclusive OR. Nah, ini seperti ini. Ini N. Nah, hasil dari logical operation for binary image. And, OR, not, dan exclusive OR. Operasi not digunakan untuk menghasilkan komplement dari sebuah citra. Nah, jadi berkebalikan ya citranya ya. Objeknya kalau yang atas itu hitam, ini terus dikomplement menjadi not Ganesha yang menjadi putih. Ini adalah dasarnya, diberikan penambahan not A seperti ini ya. Operasi N berarti setiap titiknya ini dikalikan ya. 2, 1, 2N, 1 gitu ya. Operasi AND dan OR dapat digunakan untuk memilih sub-image dari sebuah image ya. Di sini pada gambar A ada sebuah objek mata. Jika kita terapkan menjadi Gaussian filtering, jadi memanfaatkan filter Gaussian sehingga tampak lebih smooth. Lalu kita detek dari untuk setiap tepiannya menggunakan teknik Sobel edge detection. Setelah itu kita kepengen lihat itu retinanya itu menggunakan logical ending. Terus, oh mohon maaf ini ya ini logical ending. Terus ada juga di binary sesi. Nah ini hasilnya berbeda ya dengan kalau ini sudah di Gaussian dengan Sobel detection langsung seperti ini. Tapi kalau di binary sesi lalu dilanjutkan Sobel edge detection hasilnya seperti ini. Yang nanti ini dari ini di sini ini nanti digunakan teknik yang terakhir untuk mendeteksi retinanya tersebut, yaitu berarti objek hitam ini ya matanya, retinanya ya. Operasi OR dapat digunakan untuk menambahkan bagian citra lain ke sebuah citra tujuan ini. Operasi OR ya, agak lebih buram ya ini ya. Ya, oh ini citranya yang pertama di-OR-kan. Nah ini objek manusianya masih ada ya. Result on, lalu hasil dari OR tersebut. Nah, operasi geometri. Selain titik, lokal, global, ada operasi geometri, di mana operasi ini merupakan beberapa ada translasi, rotasi, penskalaan citra, dan pencerminan citra. Pengubahan geometri dari citra fungsi xn atau koordinat x dan y menjadi citra baru f aksen memiliki koordinat yang berbeda. Formulanya adalah f fungsi x aksen dan y aksen di sini memiliki koordinat yang berbeda dirubah menjadi fungsi G1XY, G2XY. Di dalamnya G1 dan G2 ini maksudnya adalah fungsi transformasi geometrik. Rumus translasi sejauh M dalam arah X dan NY. Nah, ini berarti ditambahkan nilai M dan N untuk membuat X baru dan Y baru ya mahasiswa semuanya ya.
Sehingga bisa jadi ini translasi bergeser ya, mahasiswa. Bergeser koordinatnya, yang ini menjadi gelap karena objeknya tidak ada. Gambarnya tidak ada kosong ya. Rotasi berarti diputar berlawanan dengan jarum jam menggunakan cosinus dan sinus di sini. Nah, ini adalah sudut rotasi 90%, maka implementasinya lebih mudah dilakukan dengan cara menyalin piksel baris ke piksel kolom. Rotasi 180 derajat mengimplementasikan dengan melakukan rotasi 90% 2 kali. Flipping, flip horizontal dan vertikal seperti yang saudara lihat, seperti pencerminan atau image reflection di sini ya, kayak cermin. Flipping horizontal, ada flipping vertikal, pencerminan pada titik asal kartesian, pencerminan pada garis X sama dengan Y. Penskalaan berarti lebih zoom in atau zoom out ya. Zoom in berarti mengecil, zoom out berarti membesar. Ini mengalihkan nilai X dan Y baru ya. Nah, ini citranya di zoom 2 kali lebih besar ini. Nilai citra tersebut. Iya. Ini adalah akhir dari slide saya. Operasi zoom in dengan skala faktor setengah kali. Nah, ini cara ini. Dari citra ini menjadi ini. Nah, ya begitu mahasiswa semuanya untuk mata kuliah pengolahan citra pada pertemuan yang ke-6. Silakan nanti dijawab di diskusi pertemuan ke-6 soal yang sudah saya berikan dengan daftar pustaka yang tadi sudah saya informasikan, yang saudara harus jawab untuk sebagai dasar menjawab pertanyaan saya tadi mengenai nilai RGB jika diubah menjadi grayscale dengan formula yang berbeda. Silakan untuk menjawab pertanyaan saya ini sebagai kehadiran salah satu keaktifan saudara dalam pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.